Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu pengembangan membaca dan menulis untuk anak usia dini. Materi pertama atas nama Nur Hidayat, dan pemateri kedua saya sendiri atas nama Nitandra Prelakoke. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil dari makalah kami. Dengan ini saya persilahkan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Hidayat sebagai pemateri pertama. Bagian A, hakikat membaca pada anak usia dini. Para ahli modern berpendapat bahwa membaca merupakan suatu keterampilan yang mutlak dan harus dimiliki oleh seorang anak sejak dini. Dengan membaca, maka seorang anak akan dapat mengikuti mata pelajaran di sekolah. Dan seorang anak juga dapat membuka jendela pengetahuan dan dunia yang menjadi bekal bagi keberhasilannya. Sebelum proses belajar membaca, maka dasar-dasar kemampuan membaca serta kesiapan membaca perlu dikuasai oleh anak terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui apakah anak sudah siap dalam proses tersebut. Adapun kemampuan dalam kesiapan membaca yang perlu dikembangkan adalah bahwa anak memiliki kemampuan yang membedakan. Yang membedakan yaitu auditorial, kemampuan diskriminasi visual, yakni anak bisa membedakan berbagai macam huruf yang ada. Kemampuan perseptual motoris, kemampuan baca bahasa lisan, membangun sebuah latar belakang pengalaman, interpretasi gambar, progresi dan kiri kanan, kemampuan merangkai, penggunaan bahasa mulut, pengenalan melihat kata, literasi, dan koordinasi gerak. Bagian B, prinsip-prinsip pembelajaran membaca pada anak usia dini. Prinsip pembelajaran membaca pada anak usia dini yaitu menumbuhkan motivasi anak untuk membaca. Guru harus mengetahui prinsip pembelajaran membaca ketika ingin melaksanakan proses pembelajaran membaca pada anak usia dini, agar anak dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya dan anak menikmati proses pembelajaran membaca menyenangkan tanpa adanya rasa terbebani. Prinsip penting yang lain dalam proses pembelajaran membaca yaitu mengkoordinasikan agar anak suka membaca. Semua yang dianjurkan guru akan diserap dengan baik apabila anak sudah menyukai kegiatan tersebut. Selain itu, pembiasaan membaca juga perlu ditanamkan pada diri sendiri, pada diri anak sejak dini. Materi yang berbobot sesuai dengan kehidupan sehari-hari akan memudahkan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kemampuan menulis untuk anak usia dini. Kemampuan menulis pada anak usia dini merupakan pengendalian yang baik atas gerakan jari dan lengan, serta keterampilan membentuk huruf. Kemampuan menulis sangat diperlukan baik dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan di masyarakat. Menulis di taman kanak-kanak disebut menulis dini atau menulis awal. Kegiatan menulis dini meliputi anak mencoba teknik menulis menggunakan lekuk-lekuk dan garis sebagai huruf, meniru tulisan atau meniru huruf-huruf yang dapat dikenal, menulis nama sendiri, menulis beberapa kata atau frasa. Kemampuan menulis merupakan kemampuan motorik halus yang memerlukan koordinasi antara mata dan tangan. Dengan demikian, kegiatan menulis pada taman kanak-kanak lebih menekankan pada kegiatan untuk mencurahkan perasaan, gagasan, atau ide melalui simbol-simbol tertulis dengan bebas atau tidak terikat pada kaidah-kaidah penulisan formal. Menulis memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara memegang peralatan menulis, cara dasar penulisan, persepsi huruf, dan bahasa cetak. Tahapan-tahapan menulis meliputi yaitu tahapan coret, tahap pengulangan linear, tahap huruf acak, tahap menulis nama huruf, dan tahap ajar transisi atau tahap ajar konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis yaitu yang pertama, perkembangan motorik anak, yang kedua, persepsi anak terhadap tulisan, yang ketiga, daya ingat, dan yang keempat, kemampuan melaksanakan cross modal, dan yang kelima, penggunaan tangan yang dominan, dan yang terakhir atau yang keenam, kemampuan memahami instruksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis harus diperhatikan dengan baik dan memerlukan stimulus yang sesuai dengan usia anak. Stimulus yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal, yaitu kemampuan menulis anak berkembang dengan baik. Bila salah satu faktor tersebut mengalami hambatan, maka kemampuan anak dalam menulis pun berkembang kurang maksimal. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan keinginan menulis untuk anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menggunakan tanda atau simbol. Guru memberikan kesempatan yang banyak pada anak untuk melatih kelenturan motorik halus anak. Dan yang kedua, prinsip pengulangan, yaitu memberikan latihan pengulangan. Dan yang ketiga, prinsip keluasan, yaitu guru memperkenalkan tulisan pertama kali pada anak berupa simbol atau tanda yang dekat dan dikenal anak. Kemudian yang keempat, prinsip pengungkapan, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan berbagai pengalamannya berkaitan dengan tulisan yang telah dibuatnya. Kemudian yang kelima, prinsip mencontoh, yaitu guru sering mengulang berbagai contoh tulisan atau kata dengan konteks yang sama. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu prinsip penguatan. Guru memberikan penguatan berupa penghargaan atau pujian terhadap hasil tulisan anak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kemampuan menulis yang telah dimiliki oleh anak mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian bagian F, tahapan menulis untuk anak usia dini. Secara umum, anak sudah melakukan kegiatan menulis sebelum anak-anak masuk sekolah atau sebelum anak-anak menerima pembelajaran menulis secara formal di sekolah. Hal ini bisa dilihat ketika anak melihat alat tulis, seperti pensil, pulpen, spidol, dan krayon. Secara spontanitas, anak akan menggunakan alat tulis tersebut untuk menulis, walaupun yang dibuatnya adalah dalam bentuk coret-coretan yang tidak jelas. Umumnya, kemampuan menulis pada anak TK yang mendapatkan stimulasi baik berada pada usia 3-4 tahun atau 5 tahun. Ini adalah yang baik. Dengan stimulasi yang tepat, guru dapat membimbing anak dalam kegiatannya. Secara umum, mengajarkan anak menulis adalah agar anak mampu dengan persyaratan menulis secara jelas, yaitu dengan karakter-karakter huruf yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan-tahapan kemampuan menulis anak usia dini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, tahap mencoret usia 2,5-3 tahun, yaitu saat anak mulai belajar tentang bahasa tulisan dan bagaimana mengajarkan tulisan ini. Yang kedua, tahap pengulangan secara linear, yaitu berusia 4 tahun, yaitu saat anak berpikir bahwa satu kata merujuk pada sesuatu yang besar dan mempunyai tali yang panjang. Kemudian yang ketiga, tahap menulis secara acak usia 4-5 tahun, yaitu saat anak dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. Kemudian yang keempat, tahap menulis tulisan nama usia 5,5 tahun. Pada fase ini, berbagai kata yang mengandung akhiran yang sama dihadirkan dengan kata tulisan. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu tahap menulis kalimat pendek usia di atas 5 tahun, yaitu kalimat yang ditulis anak berupa subjek dan predikat. Kemudian materi terakhir yaitu urgensi kemampuan menulis bagi anak usia dini. Menulis merupakan salah satu kemampuan yang harus dikembangkan dalam perkembangan bahasa anak, karena kehidupan manusia selain terdapat komunikasi lisan, ada juga komunikasi tulisan. Kegiatan menulis mempunyai hubungan yang erat dengan mereka. Montessori menyatakan bahwa kemampuan menulis merupakan kemampuan motorik halus yang memerlukan koordinasi antara mata dan tangan. Kemampuan menulis pada anak di taman kanak-kanak meliputi kemampuan dan keterampilan memegang alat-alat tulis menulis, membuka dan menutup buku, menggunakan alat penghapus ketika harus menghapus gambar atau tulisan, cara duduk yang benar, kemampuan membuat coretan, menggambar garis lurus, garis miring, garis lengkung segitiga, segi empat, dan lingkaran. Lambe dalam Claudia mengemukakan sejumlah keterampilan khusus yang perlu dimiliki anak ketika belajar membaca dan menulis. Keterampilan-keterampilan ini adalah membuat coretan, menggambar garis, menggambar bentuk-bentuk dasar geometri, dan menggambar huruf. Kegiatan ini dapat dilakukan di tanah, di kertas, maupun di udara. Kemudian, menurut Hoffman, menyatakan bahwa menulis untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Writing in various ways, drawing, scribbling, letter like from, invalid spelling, and conventional. Jadi, menurut Hoffman, belajar menulis untuk anak dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti menggambar, mencoret-coret, menulis berbagai bentuk, mengeja, dan dengan cara yang natural atau menulis secara alami tanpa ada bimbingan dan arahan dari orang lain. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.